Shalom, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa hari ini dalam ibadah lansia GKI Wahid Hasyim. Apa kabar Ibu dan Bapak? Saya berharap Ibu dan Bapak sekalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tidak lupa selalu bahagia. Namun apabila hari ini Bapak dan Ibu dalam kondisi lemah, kurang sehat, tidak perlu bersedih, karena kita mempunyai Tuhan yang akan selalu menopang dan menguatkan kita. Baiklah, Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur Tuhan, kami dapat bersama-sama beribadah dalam ibadah Komisi Lansia GKI Wahid Hasyim. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan untuk memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menerima firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati juga Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra yang akan membawakan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita akan kembali bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu
Ibu dan Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kali ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Masa Tua Pun Tetap Bergumul. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra. Biar Tuhan sendiri akan memimpin Pendeta Edwin dalam menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan oleh Pendeta Edwin seturut dengan firman Allah. Siapkan juga hati kami ya Bapak, agar kami dapat menerima firman Tuhan dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini kepada tangan-Mu saja. Amin. Shalom, Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Senang sekali pada hari ini saya dapat menyapa Opa Oma. Sekalipun Opa Oma mengikuti persekutuan ini di rumah masing-masing, tapi saya percaya ada sukacita di dalam diri Opa Oma ketika kita boleh bersama-sama bersekutu secara online saat ini. Opa Oma, kita bersyukur bahwa saat ini kita masih dapat bersama-sama bersekutu secara online, dan hari ini pun kita mau mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur ketika hari ini kami bersama-sama dapat mengikuti persekutuan lansia GKI Wahid Hasim. Sekalipun kami dapat mengikutinya secara online, tapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau hadir di hati kami masing-masing yang memberikan kami sukacita. Khususnya ketika saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami agar kami dapat memahami dan mengertinya. Kami tetap dapat duduk diam dan fokus mendengarkan firman-Mu. Sehingga melalui pemberitaan firman saat ini, kami dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah kehidupan kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan penghiburan. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, pakailah ia di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga melalui hamba-Mu ini kebenaran firman Tuhan boleh nyata kepada kami semua. Kami menyerahkan setiap perangkat, juga jaringan internet yang kami butuhkan saat ini. Tuhan berkati sehingga melalui perangkat dan jaringan internet yang kami pakai, kami dapat mengikuti persekutuan ini dengan baik sampai akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Opama, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan untuk kita semua demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Opama yang Tuhan Yesus kasihi, segala yang terukur itu pasti ada batasnya. Misalkan saja sebuah kendaraan ini dirancang oleh pembuatnya memiliki batas kecepatan tertentu. Presiden Jokowi meresmikan arena balap internasional. Dia mengendarai motor balap yang sangat istimewa. Sepeda motor ini bisa melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi tentu saja kita meyakini bahwa motor itu pasti ada batasnya. Dan tidak hanya kendaraan, Opa-Oma. Manusia pun juga punya batas-batas tertentu. Saya misalkan
mampu mengangkat beban sekitar 20-25 kilogram. Kalau saya harus mengangkat beban lebih dari itu, misalkan 50 kilo, 100 kilo, tentu saja saya tidak akan mampu. Memang Oma, setiap orang kemampuannya itu berbeda. Sekalipun tiap orang punya kemampuan yang berbeda, tapi manusia pasti punya batas-batasnya. Di dalam kehidupan iman, setiap orang diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan. Pergumulan ini bisa berbentuk penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, masalah, dan lain sebagainya. Realitas ini dialami oleh siapapun juga dan tidak pandang bulu. Dan ini, Oma, pengalaman umum yang dihadapi oleh semua manusia. Contohnya, seseorang yang kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai. Dan kita meyakini ini bukan pengalaman unik milik satu orang saja. Setiap manusia pasti pada saatnya akan mengalami yang namanya kematian. Pergumulan ini meski pengalaman milik setiap manusia, tetapi tetap saja pada kenyataannya ketika kita menghadapi ini, kita akan menghadapi dengan sangat berat. Menimbulkan tangisan, kesesakan batin, jerit pilu, bahkan tidak sedikit ada yang putus harapan. Seolah-olah kekuatan dirinya tidak sanggup lagi untuk menghadapi yang namanya pergumulan. Oma, banyak orang yang merasa pergumulan yang dihadapinya ini itu sudah melampaui batas kekuatannya. Ketika pergumulan tertentu dianggap sudah melampaui batas kekuatan, maka yang terjadi adalah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya kita menyerah kalah. Tidak ada yang mampu lagi yang bisa kita perbuat di dalam hidup kita. Nah, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah hal yang dipikirkan oleh orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu. Mereka merasa tidak dapat lagi menanggung beban pergumulan yang ada di dalam kehidupan mereka. Beratnya itu sudah melampaui daya tahan mereka. Perasaan yang juga bisa dialami sekarang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan Oma. Mungkin ada yang merasa bahwa beban pergumulannya ini sangat berat sekali. Kita merasa bahwa pergumulan kita ini sudah melewati batas diri kita. Dan akhirnya kita merasa tidak berdaya. Nah, Oma, pergumulan ini tetaplah beban. Pergumulan ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Bahkan sekalipun kita sudah tua, kita pasti masih menghadapi pergumulan. Tapi Oma, satu hal yang harus kita ingat. Firman Tuhan menegaskan bahwa pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Apa maksudnya, Oma? Padahal kita tahu dan kita merasa ada beban yang sudah melampaui kekuatan kita. Boleh dikatakan overload. Betul. Bisa jadi kekuatan kita tidak mampu. Tetapi jangan lupa, Oma, ada kekuatan yang ekstra. Ada kekuatan tambahan yang kita punya. Apa itu, Oma? Kekuatan ekstra yang kita punya. Kita patut memperhitungkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup Oma. Tuhan yang mengontrol apa yang kita hadapi. Tuhan mengintervensi di dalam kehidupan kita. Tidak heran di saat pencobaan, pergumulan datang, Tuhan memberikan jalan dalam hidup kita. Oma yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup jika ada masalah, pergumulan, pasti juga ada solusi, jalan keluar.
Di tengah himpitan ada kelegaan. Datangnya virus COVID-19, tetapi juga ada datang vaksin untuk mencegahnya. Tidak ada masalah yang mengambang, yang tidak terselesaikan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Demikian juga ketika pada saat ini, hari ini, atau nanti, pergumulan-pergumulan datang di dalam kehidupan opa-oma. Itu hal yang bisa dialami oleh siapapun juga. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Tidak ada kata menyerah dan kalah dalam hidup kita sekalipun opa-oma sudah merasa lanjut usia. Tetapi yang ada adalah harapan dan kekuatan di dalam Tuhan. Setiap kita, opa-oma sekalipun sudah tua, tetap menghadapi pergumulan, tapi percayalah ketika kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar yang terbaik bersama dengan Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan berjalan bersama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin meyakini, sekalipun kami sudah tua, kami sudah lanjut usia, kami tetap masih dapat menghadapi pergumulan masalah beban hidup. Tetapi seperti firman Tuhan yang mengingatkan kami, biarlah kami boleh terus berjalan bersama Tuhan. Kami boleh terus mengandalkan Tuhan, sehingga ketika pergumulan itu datang, kami diberikan kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu, sampai akhirnya kami keluar dan terbebas dari pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan opa-oma yang ada di GKI Wahid Hasim ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan. Sehingga dengan kesehatan, kekuatan dari Tuhan, opa-oma boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita selalu. Kami menyerahkan juga para pengurus Komisi Lansia GKI Wahid Hasim. Tuhan juga berkati di dalam setiap pelayanan mereka, memampukan mereka untuk dapat saling bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga melalui pelayanan para pengurus, opa-oma boleh senantiasa merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa bagi opa-oma yang mungkin saat ini sedang sakit. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati setiap pengobatan yang boleh dijalani, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Demikian juga untuk opa-oma yang saat ini menghadapi pergumulan, masalah, beban hidup, Tuhan juga hadir. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, mereka dapat menghadapi pergumulan mereka dengan penuh syukur dan sukacita. Kami mau serahkan seluruh kehidupan dan keberadaan diri kami masing-masing, biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia, kami serahkan doa permohonan serta harapan kami. Amin. Terima kasih Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita dan membawa berkat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akhiri ibadah ini. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan bersama-sama pujian dari NKB 200, Jalan Hidup dan Lebar Sempit. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk sudah beribadah bersama kami. Kami berharap kita akan berjumpa lagi pada ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.